Sintayong konfirmasi timnas Indonesia akan tambah pemain naturalisasi baru untuk hadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih tim nasional, Timnas Indonesia, Sintayong mengonfirmasi timnya bisa saja menambahkan pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat ini. Hal itu demi menambah kekuatan timnas Indonesia yang akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lolos putaran ketiga, timnas Indonesia sudah ditunggu lawan berat dari berbagai penjuru benua Asia. Tim besutan Sintayong bahkan berpeluang untuk bertemu dengan Korea Selatan hingga Jepang. Karena itu, timnas Indonesia tentunya membutuhkan evaluasi dari putaran kedua dan tambahan kekuatan untuk putaran ketiga. Sintayong mengakui, dirinya tak menutup kemungkinan akan memanggil pemain yang potensial untuk dibawa ke putaran ketiga. Memang jika ada pemain yang berdarah Indonesia dan performanya baik, pastinya akan diajukan lagi, ujar Sintayong dalam konferensi pers pasca laga, dikutip Rabu, 12 Juni 2024. Jika ada, kita akan tambahan 1-5 pemain naturalisasi lagi jika ingin melaju ke Piala Dunia 2026, tegas Shin. Sintayong memang gemar merekrut pemain baru untuk menambah kekuatan timnas Indonesia. Salah satu sosok baru yang direkrut adalah Kelvin Verdong. Pemain NEC Nijmegen itu langsung menjalani debut saat timnas Indonesia kandaskan Filipina. PSSI pastikan ada pemain timnas Indonesia U20 jadi pelapis timnas senior. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir memastikan ada pemain timnas U20 yang bakal menjadi pemain pelapis timnas senior untuk menghadapi laga-laga yang dilakoni skuad Garuda ke depan. Saya ingin pastikan yang U20 juga menjadi pelapis karena di pemain U20 ini ada 2-3 pemain yang bisa ke depan kita bina, ujar Erick dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Rabu. Ia mengatakan hal itu berkaitan dengan upaya mempersiapkan pemain pelapis timnas Indonesia untuk menghadapi sejumlah laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick mengatakan, laga kualifikasi yang dijalani skuad Garuda ke depan cukup berat karena menggunakan sistem format yang baru. Pada putaran kualifikasi selanjutnya, Indonesia bersama 17 negara Asia lainnya akan dibagi dalam 3 grup yang masing-masing dihuni 6 timnas. Timnas yang meraih peringkat 1 dan 2 di masing-masing grup akan lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara ranking 3 dan 4 dibagi lagi menjadi 2 grup, masing-masing dihuni 3 timnas. Peraih ranking 1 dari 2 grup tersebut akan mengamankan tiket untuk tampil di Piala Dunia 2026, dan juga ada laga playoff. Erick mengatakan, masih ada 10 pertandingan cukup berat yang akan dilakoni timnas Indonesia hingga 2025 terdiri dari 5 laga kandang dan 5 laga tandang. Jadi timnas kita harus benar-benar kuat secara fisik dan mental, ujarnya. Ia mengatakan, kondisi kekuatan skuad Garuda saat ini belum penuh atau belum 2x11, artinya 11 pemain utama belum dilapisi 11 pemain yang memiliki kualitas yang seimbang. Oleh sebab itu, kata dia, skuad asuhan pelatih Sintayong membutuhkan pemain pelapis, salah satunya dengan menyiapkan pemain timnas U20 yang berkemampuan cukup mumpuni. Pemain keturunan, Kelvin Verdong akhirnya menjalani debutnya bersama timnas Indonesia. Pemain yang berposisi sebagai winger itu turun jadi starter saat menang 2-0 lawan Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mantan pelatih timnas Indonesia, Rahmat Darmawan, memuji debut Kelvin Verdong bersama timnas Indonesia. Sebagai winger kiri, Verdong cukup agresif membantu serangan dan beberapa kali membuat peluang. Kelvin Verdong bermain sangat baik, meski ini pertandingan pertamanya. Tetapi dia tetap tampil dengan baik sebagai pemain profesional, ucap Coach RD usai melihat pertandingan. Saya ucapkan selamat untuk Verdong dan seluruh pemain dan seluruh jajaran, semoga timnas Indonesia semakin terbang tinggi, tegasnya. Sebenarnya, Verdong hampir saja membuat gol debutnya untuk timnas Indonesia, tepatnya di babak pertama. Ketika itu, Verdong melepaskan sepakan kaki kiri usai memanfaatkan umpan Rafael Struijk. Sayang, bola masih bisa ditepis oleh kiper Filipina. Verdong juga tak bermain penuh lawan Filipina. Pemain berusia 27 tahun itu digantikan Pratama Arhan pada menit ke-67.
Timnas Indonesia resmi jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini merupakan prestasi yang layak dibanggakan. Kepastian tersebut didapatkan setelah Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Timnas Filipina di laga terakhir Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 11 Juni 2024 malam waktu Indonesia Barat. Selain mencetak sejarah untuk pertama kalinya menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, Timnas Indonesia juga memiliki performa luar biasa. Sebab, Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebetulnya, Timnas Thailand dan Timnas Malaysia berhasil meraih kemenangan di laga terakhir. Namun, keduanya harus puas menempati posisi ketiga di. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan langkah mendatangkan pemain sepak bola keturunan Indonesia yang berada di luar negeri, diaspora, telah memberikan dampak positif bagi pencapaian Timnas Indonesia. Kami melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif. Baik dari sisi pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar, ujar Dito melalui akun Instagram pribadi Dito Aryo Tejo yang dikutip di Jakarta, Selasa. Ia menyampaikan hal itu berkaitan dengan hasil evaluasi Kemenpora terhadap dampak kehadiran pemain sepak bola diaspora terhadap performa Timnas Indonesia. Dito mengatakan, kehadiran para pemain diaspora yang telah bermain untuk Timnas telah membantu menguatkan potensi Timnas Indonesia untuk menghadapi pertandingan penting di tingkat mancanegara. Kehadiran mereka sangat penting mengingat Indonesia sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, ujarnya. Dito mengatakan, langkah mendatangkan pemain diaspora bukan hanya sekedar untuk kebutuhan dalam jangka waktu pendek, namun juga visi jangka panjang. Adanya pemain diaspora, kata dia, menambah variasi formasi serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat guna mendorong prestasi yang lebih baik bagi sepak bola Indonesia. Berada di Indonesia, Jayden Osterwolde segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pemain milik klub Liga 1 Turki, Fenerbahce, ini tengah berada di Uluwatu, Bali pada hari ini, Selasa, 4 Juni 2024. Hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram, Jayden Osterwolde. Dalam video yang dibagikan, Jayden Osterwolde tengah rebahan di kursi yang mengarah langsung ke kolam renang. Benar, tak ada jaminan Jayden Osterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya, ada bek FC Copenhagen Kevin Dix yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023, tapi hanya untuk berlibur. Namun, banyak pencinta sepak bola tanah air yang berharap Jayden Osterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia. Sebab, pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC Twente selama 1,5 tahun, 2020 hingga 2022. Ia juga sempat 1 tahun, 2022 hingga 2023, memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce per Januari 2023. Bersama Fenerbahce, kualitas Jayden Osterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja, pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 pertandingan dengan koleksi 2 gol. Berkat bantuan Jayden Osterwolde, Fenerbahce finish kedua di Liga 1 Turki 2023 hingga 2024 dengan 99 poin. Fenerbahce hampir juara, mengingat hanya terpaut 3 angka dari sang juara, Galatasaray. Kemudian pertanyaan muncul, jika benar PSSI mendekati Jayden Osterwolde, apakah tidak mubazir, mengingat sudah banyak pemain top di sektor kiri pertahanan? Jangan salah, Jayden Osterwolde dapat bermain di banyak posisi. Selain fullback kiri, Jayden Osterwolde dapat diperankan sebagai bek tengah maupun gelandang sentral. Berhubung Timnas Indonesia akan menghadapi laga sengit di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda membutuhkan skuad yang gemuk.